Jaya. Salam persaudaraan. Esa Trate hanya satu. Susah Madiun. Panther Bojonegoro. Panther Bojonegoro. Tangguh. Tangguh. Amanah. Amanah. Disiplin. Disiplin. PSDT. Jaya. Cabang Bojonegoro. Jaya! Pusat Madiun! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, perjalanan kita sekarang sesuai yang saya sampaikan waktu yang lalu, kita jalan-jalan ke padepokan ranting di wilayah Bojonegoro, di pinggiran hutan. Ini padepokan Jati di Ranting Dander, cabang Bojonegoro, dan alhamdulillah bisa membuat padepokan yang luar biasa megah. Dan ini untuk pusat kegiatan buat latihan, buat pertemuan dari adik-adik yang mungkin di dalam merencanakan program-program ranting di wilayahnya. Untuk itu monggo kita lihat bersama-sama saudara sekalian. Assalamualaikum Mas Tris. Ini ketua rantingnya Mas Tris. Ini warga Persaudaraan Trate dan ketua ranting di Ranting Dander. Siap. Monggo kenalkan sendiri Mas Tris, bagaimana proses pembuatan padepokan ini dan kemudian luasnya sampai berapa sekarang? Dulu dibuat berapa, sekarang sudah berapa? Monggo. Oke, terima kasih Mas waktu yang telah diberikan kepada kami atas kesempatan pada sore hari ini. Sudah Mas, untuk perlu diketahui bahwa bangunan ini mulai berdiri pada tahun 2014 di atas tanah seluas 1.200 meter persegi. Kemudian tanah ini bangunan saya maksud ini untuk induknya ini 10, untuk panjangnya sekitar 15 meter. Kemudian kami peruntukkan adanya bangunan ini adalah sebagai sarana untuk saudara-saudara khususnya di Ranting Dander untuk temu kadang, untuk tukar kaweruh, bagaimana kita itu untuk bersinergi dengan saudara-saudara yang terbaru itu Mas. Ya, perlu diketahui untuk Ranting Dander ini berdiri pada tahun 1991. Waktu itu awalnya ikut di Ranting Kota, kemudian pada tahun tersebut berdiri Ranting Dander. Untuk warga sampai dengan sekarang kurang lebih 2.500 orang dengan perkembangan yang pesat itu. Alhamdulillah dengan perkembangan yang pesat itu kita bisa menambah beli tanah untuk nanti sebagai sarana latihan, yaitu di belakang itu mengembangkan untuk nanti kita bangun sebagai sarana untuk latihan. Untuk tanah yang baru kita beli sekitar keluasan 2.500 meter persegi. Kami berharap dengan Trate yang semakin berkembang ini, bahwa manusia-manusia atau saudara-saudara yang ada itu bisa lebih meningkat kualitas hidupnya, cara memandang dalam hidup lebih baik, dalam mengarungi hidup ini dengan ilmu-ilmu Esa yang kita berikan, kita dapatkan dengan ajaran-ajaran yang bagus itu, kita bisa mengarungi hidup ini dengan lebih baik. Dan gitu. Utamanya tentunya untuk mempererat rasa persaudaraan. Itu Mas. Saling asah, asuh. Ya, betul itu Mas. Ada matras yang sebagai tempat proses latihan. Ini proses latihan kadang-kadang sparring dan sebagainya kan perlu sambung dan sebagainya menggunakan matras yang ini. Di tepi-tepinya tembok ini memang ada sesanti-sesanti yang ditempel-tempelkan di tembok ini. Ini sebagai apa? Untuk pengingat ajaran-ajaran maupun petuah-petuah leluhur dulu, sehingga paling memaknai apa yang disampaikan di dalam sesanti itu. Perjalanan ini bisa kita teruskan nanti ke daerah Bubulan, itu juga di pertengahan hutan. Oke. Nanti mari berjalan di lereng-lereng tepian hutan di wilayah Bojonegoro, memang sebagian besar 2/3 wilayahnya terdiri dari hutan. Mari nanti kita bersama-sama.
Saudaraku, perjalanan kita menyusuri pinggiran hutan sekarang sampai pada ranting bubulan. Inilah posisi ranting bubulan ini dengan sekretariat yang ya beginilah adanya, bata nampak. Kemudian dengan dinamika yang ada, alhamdulillah kita bisa membangun dan bisa memperluas halaman tanah ini untuk bisa dipakai untuk kegiatan proses berinteraksi dengan seluruh anggota Desa Trate di ranting bubulan. Ini posisinya Padepokan Ranting ini sebelah selatan di pinggiran hutan, di tengah hutan lah ini, di tengah hutan. Ranting bubulan cabang Bojonegoro. Ini ketua rantingnya, monggo Mas. Untuk pembangunan gedung ini kita mulai start itu tahun 2017 dengan memberdayakan seluruh warga yang ada. Untuk pendanaannya kita gotong royong dan pendapatan yang didapat dari ranting sehingga tercipta ini, dan secara mekanisme ini akan kita berlanjut nanti sebagaimana nanti gedung ini bisa berfungsi secara maksimal dan dapat digunakan sewaktu-waktu. Warganya? Untuk sejumlah keseluruhan warganya sekitar 2.500 yang domisili di tempat ini. Harapan ke depan kita akan nanti kita sudah beralih bahwasanya kita mengedepankan prestasi dan kebersamaan bersama masyarakat ini, sehingga nanti di sini pun juga sudah terbentuk lintas perguruan, yaitu melalui BKP ya, Bojonegoro Kampung Pesilat. Yang kita tampakkan adalah itu, jadi kebersamaan dengan yang lain dan kita tingkatkan prestasi. Kita menuju ke prestasi, kita tidak usah menunjukkan apa-apa, mari kita tunjukkan prestasi kita. Sekarang dari bubulan menyisir hutan sampai di Temayang. Alhamdulillah Temayang ini walaupun di tempat yang dusun, namun demikian kondisi transportasi yang sedemikian mudah, sekarang tidak ada masalah sebetulnya. Jalan sekarang sudah bagus semuanya. Teknologi informasi juga sudah canggih sehingga dimanapun tempatnya kita bisa membangun untuk kepentingan, tentunya untuk kepentingan persaudaraan setia Trate. Di sini ranting Temayang. Ini ketua rantingnya Mas Imam. Siap. Nanti bisa menyampaikan gimana sih kronologis pembangunan di ranting Temayang ini. Yang jelas suasana di Temayang guyub rukun dan bisa saling asah-asih. Baik. Saya ucapkan selamat datang kepada tim dari Madiun, dan juga saya mengucap banyak terima kasih kepada Ketua Cabang Persaudaraan Setia Hati Trate Cabang Bojonegoro, Kang Mas Wahyu Subagiono, dan juga tim. Dan alhamdulillah pada saat ini sudah datang di Sekretariat Ranting Temayang. Kronologinya terkait dengan Sekretariat Persaudaraan Setia Hati Trate sekitar tahun 2012 ini dibangun. Ini hasil karya dari teman-teman Persaudaraan Setia Hati Trate. Alhamdulillah kurun waktu sekian tahun SDA Trate di Ranting Temayang bisa membangun Sekretariat Persaudaraan Setia Hati Trate. Itu aja dari kami. Kemudian di rayon sendiri juga banyak. Kemudian dari rayon ini ada 3 rayon yang sudah mempunyai sekretariat. Nggih menika rayon Gedung Sari, rayon Gedung Sumber, dan juga subrayon Tretes dan juga Kalimati. Kurang lebih dari warga Persaudaraan Setia Hati Trate Ranting Temayang ini sekitar 3.158. Nggih. Kemudian perkembangan di SDA Trate cukup signifikan, nggih. Dari masing-masing rayon ini sudah menyeluruh terkait pengembangan di SDA Trate.
Bedian. Laskar. Saudaraku, perjalanan kita menyusuri lereng-lereng Gunung Pandan ini, di bantaran-bantaran hutan ini sampai di Sugiwaras. Alhamdulillah tempatnya memang ya di dekat makam, tapi ini mas justru setan radoyan demi terandurit. Jadi memang betul-betul tempatnya yang dekat cuman luas, ini untuk tempat sebagai aktivitas kegiatan ranting di Sugiwaras. Monggo nanti bisa disampaikan kepada beliaunya ketua ranting, kebetulan juga wasit juri Jawa Timur ya, Jawa Timur. Kalau di Esetrate itu kadang-kadang kan kita juga mencari nilai yang paling ekonomis. Biasanya tanah-tanah yang tidak laku, dekat-dekat tanah yang wingit dan sebagainya itu kan banyak di orang-orang tidak suka. Tapi Esetrate dengan kegigihannya, insya Allah tanah-tanah yang mungkin dianggap sangar dan sebagainya itu bisa menghindari itu. Karena semuanya memang dari Allah, ya kita percayakan kepada Allah. Ya seperti itu. Untuk Sugiwaras ini warganya saat ini yang terdata secara real ini ada 1437. Itu belum warga pendatang atau warga yang disahkan di luar rantai Sugiwaras. Harapan ke depan Sugiwaras ini semakin maju sebagai penopangnya cabang Bojonegoro, kemudian juga penopangnya pusat. Karena bagaimanapun juga kami ini adalah bagian dari pusat, bagian dari cabang, sehingga kalau nanti kami di ranting ini kompak bersatu, insya Allah nanti Esetrate akan semakin disegani di Mawon juga. Harapannya dengan 1 abad ini dulur-dulur semakin mengetahui bahwasanya usia kita organisasi sudah 1 abad. Secara otomatis kita semua semakin dewasa, organisasi semakin dewasa, dan Esetrate ini semakin digandrungi dan disenangi oleh masyarakat. Terbukti saat ini semua desa yang ada di Kecamatan Sugiwaras ini, dari Sugiwaras ini ada 17 rayon, ada 39 tempat latihan. Otomatis dengan perkembangan seperti itu, dulu tahun 1990, tepatnya tanggal 25 September itu baru dimulai latihan Esetrate di rantai Sugiwaras. Saat itu tahun 92 mengesahkan 17 orang, saat ini sudah ada 1437. Ini adalah hal luar biasa. Dengan 1 abad nanti harapan kami semakin kualitas juga ditingkatkan, kita tidak hanya melulu pada kuantitas. Sekalian kita menyusuri sepanjang pinggiran hutan di Mayang cabang Bojonegoro ini. Alhamdulillah sekarang sampai pada ranting Kedung Adem. Ini batasan paling selatan dan paling timur dari wilayah Kabupaten Bojonegoro. Alhamdulillah kami disambut oleh saudara saya, pamter maupun pengurus ranting, bisa di tempat padepokan Persaudaraan Setia Esetrate ranting Kedung Adem. Ada hallnya, kemudian juga ada sekretariatnya. Monggo ini mungkin dengan ketua ranting pendirinya Mas Mulyono ini pendiri Kedung Adem, sebagai Dewan Pertimbangan Dewan Cabang dan ini ketua rantingnya Mas Yaiman. Monggo Mas Yaiman. Ya, alhamdulillah kami sebagai ketua ranting Kedung Adem mengucapkan terima kasih sekali dan mungkin mohon maaf atas penyambutannya. Kami didatangi dari cabang Bojonegoro
dan dari pusat Madiun. Alhamdulillah dengan kedatangannya. Alhamdulillah untuk perkembangan Kedung Edem ini sangat pesat sekali. Jadi mulai tahun-tahun kemarin ini baik untuk siswa ini alhamdulillah sangat pesat sekali, bahwa untuk Kedung Edem itu kemarin bisa mengantarkan adik-adik ini 600 calon warga. Jadi begitu berarti di wilayah Kedung Edem ini sangat disenangi oleh masyarakat sekitar. Untuk jumlah warga untuk saat ini sekitar 8.000 warga persaudaraan setia hati teratai. Perjalanan kami dari Kedung Edem menuju pulang ke Bojonegoro, ini kita mampir dulu di salah satu ranting, namanya Ranting Sumberjo. Ranting Sumberjo, kebetulan melewati sekretariat ini kita mampir. Yang punya ranting, ketua rantingnya kebetulan masih ada kunjungan ke Sumatera. Maka ini hanya mampir, kebetulan kondisi sekretariatnya juga bagus, indah. Kemudian juga ada hall, ada tempat untuk bermain, masyarakat bisa main di sana untuk dimanfaatkan masyarakat untuk tenis dan sebagainya. Inilah perjalanan kami dari Kedung Edem hingga ini ke-6 akhirnya, ke-6 kali kunjungan. Ketepatan di sini juga ada kegiatan penggarapan pagar keliling untuk Ranting Sumberjo, mulai penggarapan dan sekalian memperbaiki lantai untuk halaman latihan bersama untuk Ranting Sumberjo khususnya. Alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Kang Mas Paimin tadi, untuk bulan-bulan ini Ranting Sumberjo memang mengerjakan untuk pondasi pagar keliling ya. Setelah pelaksanaan pemasangan paving itu juga sudah dipasang pondasi keliling, dan insya Allah nanti juga dilanjutkan, nanti akan untuk pemasangan gafalum untuk musola yang ada di Padepokan Ranting ini. Warga khususnya yang ada di Sumberjo untuk tahun-tahun yang kemarin juga sudah mengesahkan kurang lebih 300 lebih, dan untuk tahun ini memang menurun 50%-an lah untuk calon warga nanti. Harapannya dari Ranting Sumberjo juga berharap semoga saudara-saudara adik-adik siswa itu juga menjadi warga yang lebih baik ke depannya.